fotonya di pipi. Udah gemuk banget sekarang, aduh pipinya udah gendut banget dan sekarang cuman di pikiran pengen pulang aja lihat dia, jagain dia. Sempat merasakan khawatir dan panik saat putra pertamanya lahir secara prematur pada 7 April 2021 lalu, kini Antonisi akhirnya bisa menikmati hari-harinya sebagai seorang ayah lantaran sang anak sudah bisa diurus langsung olehnya. Antoni mengaku dirinya selalu ingin lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya di lokasi syuting agar bisa segera pulang ke rumah lantaran ingin banyak menghabiskan waktu dengan sang putra. Meski masih disibukkan dengan aktivitas syuting kejar tayang setiap harinya, namun suami dari Audi Marissa tersebut tampaknya tak merasakan lelah pasca bekerja lantaran turut menjaga putranya di malam hari menggantikan sang istri. Bahkan Antoni mengungkapkan dirinya rela untuk meminta izin tak mengikuti syuting jika lokasi syuting sinetronnya tersebut berada di luar kota, lantaran tak ingin meninggalkan Audi mengurus sang buah hati seorang diri serta tak ingin ketinggalan perkembangan sang anak. Sekarang beratnya udah 3,7 dari 1,4. Udah gembul banget ya kalau fotonya di pipi. Udah gemuk banget sekarang, aduh pipinya udah gendut banget dan sekarang cuman di pikiran pengen pulang aja lihat dia, jagain dia. Ya, Ngurusnya ya cuman bisa pulang cepetan doang sih gitu. Dan aku lebih ke malam sih jagainnya. Habis pulang syuting nih misalnya jam 10, jam 11. Nah, aku jagain anak deh waktu aku jadi dari malam sampai pagi gitu. Paling kayak popok lah, terus kalau anak nangis ya tidurin gitu sih, lebih ke itunya sih. Kalau siang-siang gini kan lebih banyak kan Audi yang jagain ya. Aku juga nggak bisa jagain banyak. Tapi kalau aku pulang sebisanya aku jagain terus. Selalu apa ya, perkembangan anak itu harus selalu diikutin lah oleh orang tuanya kan. Ya aku juga nggak beda sih. Aku seneng aja liatin anak, terus ikutin perkembangannya. Itu sih yang paling penting sih. Kayak misalnya ya kalau ada syuting di luar kota itu mungkin aku izin sih, aku kayak lebih mungkin masih mau lebih spend waktu sama anak sih. Soalnya kalau syutingnya mungkin agak jauh-jauh kan ya, susah. Lagian Audi nggak mungkin kita bawa juga kalau masih anak juga masih kecil. Ya aku sih lebih kayak kalau bisa ya syutingnya masih di kota aja. Aku tetap pulang gitu loh. Aku juga nggak tinggal di lokasi tuh. Iya udah bisa dipijit-pijitin ketawa, terus diajak main ketawa, terus ekspresinya banyak lah pokoknya. Ya biarpun prematur dulunya, mungkin bakal ada keterlambatan, tapi sekarang sudah bisa mengejar anak-anak seumuran dia sih. Ya jadi kayak lebih mungkin malah lebih hebat dia, soalnya dihitung-hitung kan dia sekarang baru lahir. Kalau normalnya ya, dihitungnya apa baru lahir. Terus tapi dia udah bisa semuanya daripada anak yang baru lahir. Jadi ya mungkin bisa lebih hebat kali ya. Makanya pada bilang kalau prematur tuh anaknya lebih cepat hebat. Ya mungkin itu sih maksudnya. Anaknya udah lahir dulu di dunia, dia udah belajar banyak. Udah bisa ngedot lah, udah bisa ketawa lah, udah bisa ekspresif gitu. Jadi ya mungkin semoga bisa membalap anak-anak yang umuran dia gitu. Harus meninggalkan sang istri seorang diri, Antoni pun memutuskan menggunakan jasa pengasuh anak khusus menangani bayi prematur agar bisa membantu Audi mengurusi sang buah hati saat dirinya sedang tak di rumah. Apalagi, sang istri sempat mengalami baby blues atau gangguan suasana hati pasca melahirkan sehingga membuatnya khawatir jika mengurusi sang anak seorang diri. Dan tak ingin sang istri bekerja di luar rumah di usia sang bayi yang baru menginjak 2 bulan, Antoni pun mengungkapkan jika Audi hanya melakukan sedikit pekerjaan seperti pemotretan yang dilakukan di rumahnya. Ada pakai babysitter soalnya pertama-tama tuh prematur. Jadi itu butuh banget orang yang bisa kayak susah home care sih. Yang mengurus emang ada pengalaman nicu prematur gitu. Soalnya belum tentu kita bisa. Duluan pertama-tama masih agak susah ya. Tapi sekarang pelan-pelan udah bisa. Tapi tetap aja kenapa perlu, soalnya kan aku kerja dan Audi sendirian di rumah. Kalau dia mau mompa ASI, dia kan harus ada yang jagain. Ya itu sih tugas kita sekarang gitu. ASI terus. Sekarang kita fokusnya ASI sih. Soalnya Audi kan sekarang cuman rest doang, bed rest doang. Terus dia cuman yang paling penting ASI-nya lancar kayak gitu. Sering menyemangati sih kayak kalau dia kan pasti ada fase-fase baby blues ya kan ya, fase-fase jenuh, fase bete. Tapi aku selalu support dia, selalu bilangin dia ya jangan
tersenang atau apa. Audi pelan-pelan dengerin sih, tetep dia kan nurut dan denger kata-kata suami. Aja tuh. Yang di rumah aja sih, kebanyakan foto-foto doang. Kalau kayak syuting sih kayak enggak deh, masih belum. Soalnya kalau syuting nggak ada yang jagain anak dong. Kalau tuh dibawa ke lokasi kayaknya jangan dulu sih. Dipertemukan dalam sebuah judul sinetron yang sama, Antonisi dan Audi Marissa pun menjalin hubungan asmara selama 3 tahun sejak 2017 hingga akhirnya memutuskan untuk menikah pada 12 September 2020 lalu. Pernikahan keduanya tersebut sempat ramai menjadi perbincangan publik lantaran adanya permasalahan perihal keyakinan yang dianut keduanya, berlanjut dengan munculnya isu perihal Audi yang disebut telah hamil lebih dahulu sebelum menikah hingga kelahiran anaknya yang prematur. Namun, mengingat kembali adanya komentar negatif dari netizen yang dilontarkan untuknya dan Audi, Anthony justru memilih bersikap tenang dan mengaku tak ingin ambil pusing apalagi berdebat tentang hal tersebut. Mungkin banyak kata-kata netizen yang bikin Audi ngedown gitu, misalnya udah lahir sebelum nikah lah, apalah gitu. Tapi kan kita udah, ya kita nggak usah membuktikan lah. Kita pakai keseharian kita juga udah bisa membuktikan, ya kan ya. Jadi kita nggak perlu debat masalah itu, dan ya kebahagiaan itu kan kita yang buat dan kita yang cari. Jadi ya orang lain cuman melihatnya aja. Kalau kita bahagia ya lama-lama orang-orang juga bahagia sih.